Pandemi COVID-19 mengharuskan semua orang untuk tetap di rumah, tidak berkumpul dan menjaga jarak. Pandemi ini mengakibatkan lomba layang-layang di Bali tahun 2020 tidak bisa terlaksana. Hal ini tentu saja membuat penggemar layang-layang tidak bisa mengekspresikan kreativitasnya. Karena untuk bisa menerbangkan layang-layang tradisional Bali, khususnya yang berukuran besar, dibutuhkan minimal 5 sampai dengan 8 orang. Berbeda halnya dengan layang-layang berukuran kecil yang cukup dinaikkan oleh 2 orang saja. Seorang seniman layang-layang Bali yang bernama Blimade Suprapta Meragi atau yang akrab dipanggil Bli Kedek Soto menginisiasi lomba layang-layang virtual pertama di dunia untuk mengakomodasi penggemar layang-layang di Bali. Lomba layang virtual yang pertama diadakan pada tanggal 31 Mei 2020 mengambil tema Rare Angon versus COVID-19. Lomba ini diadakan melalui aplikasi Zoom dan live di Instagram. Lomba ini juga dibuat demi memenuhi protokol kesehatan tanpa menghilangkan tradisi. Dan lomba virtual yang kedua diadakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 dengan jenis layangan yang dilombakan adalah layangan celepuk atau layangan buru hantu, layangan kupu-kupu, dan layangan kreasi. Para penggemar layangan sering disebut dengan istilah Rare Angon. Selain sangat kreatif, memang harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya lomba layangan virtual ini diharapkan bisa menjadi lingkar ekonomi kreatif untuk masyarakat. Tidak hanya undagi layangan yang mendapat banyak orderan, penjual bambu, penjual kain, bahkan penjualan perlengkapan layangan juga mendapatkan imbasnya. Melalui lomba layangan ini, pihaknya ingin menunjukkan ke dunia bahwa warga Bali meski dalam masa pandemi masih bisa kreatif tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Dari lomba layangan virtual dengan tema Rare Angon versus COVID-19 sampai sekarang, diproyeksi tercipta sebuah ekonomi kreatif yang diperkirakan nominalnya berkisar di angka 5 miliar dan mungkin lebih di seluruh Bali. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya layangan celepuk dan lainnya yang bisa kita lihat sendiri terbang menghiasi langit Bali. Dan munculnya undagi-undagi baru yang masih sekolahan dan kuliahan sampai dengan undagi-undagi profesional. Di sisi pewarnaan dari tukang cat sampai dengan teman-teman seniman tato. Selain itu, pedagang bambu, pedagang kain, tali layangan, penggulungan tali dan lain-lain sangat banyak terlibat dalam sebuah ekonomi kreatif ini. Banyak sekali karya celepuk indah menghiasi langit Bali. Efeknya sudah pasti ke indeks kebahagiaan mereka menambah dan pastinya akan membuat imun tubuh mereka lebih bagus. Lukisan yang menghiasi layangan celepuk belakangan ini membuat langit Bali laksana kanvas terbang. Ada sebuah harapan, kanvas-kanvas terbang ini bisa bernilai ekonomi tinggi untuk para kolektor. Tidak terbayang, layang-layang menjadi ekonomi kreatif dan malahan banyak yang menjadikan layang-layang sebagai tumpuan ekonomi saat pandemi ini. Layangan celepuk memberikan dampak ekonomi secara signifikan bagi banyak orang. Salah satunya adalah adik-adik pembuat layangan dari Kesiman. Panitia lomba layangan virtual secara khusus meminta para kreator layangan celepuk agar bisa menyediakan layangan celepuk yang bisa dijadikan souvenir dalam lomba layangan virtual celepuk versus kupu-kupu season 2. Dan dengan sigap adik-adik yang masih sekolah SD ini menyiapkan bahan untuk layangan yang mereka bisa jual di venue tanpa mengganggu jadwal belajar mereka. Selain bisa menambah uang saku mereka sendiri, keahlian dalam membuat layang-layang lebih meningkat dan pastinya akan membuat rasa bangga tersendiri buat mereka bisa menghasilkan layangan yang layak terbang dengan kualitas bagus. Semoga langit Bali yang dihiasi layangan celepuk ini menjadi sebuah simbol kemenangan. Bali bebas COVID-19.